Perubahan besar dalam politik Indonesia setelah Ir Soekarno lengser sebagai presiden pertama. Setelah kudeta gagal pada tahun 1965, Indonesia beralih dari sistem sosialis ke semi kapitalis yang menyebabkan kesenjangan ekonomi. Dalam situasi tersebut, Soeharto mengambil alih kekuasaan mulai dengan sidang kabinet pada 11 Maret 1966 dan menerima surat pemerintah 11 Maret yaitu Super Semar yang memberikannya legitimasi. Namun seiringnya waktu, muncul gerakan oposisi dan krisis legitimasi yang mengakibatkan kejatuhan Soeharto. Era kepemimpinannya yang dikenal sebagai Orde Baru berlangsung selama 32 tahun dan fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, pertama diakibatkan oleh ketidakstabilan politik Indonesia mencapai puncak dengan terjadinya kudeta yang gagal pada akhir September 1965 membawa perubahan besar dalam sejarah politik Indonesia. Sejak saat itu, sistem ekonomi yang dianut Indonesia mengalami perubahan dari pemikiran sosialis dalam pelaksanaannya mengakibatkan kesenjangan ekonomi semakin besar. Hal tersebut menjadi peluang bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dengan memanfaatkan situasi politik dan ekonomi yang sedang bergejolak di Indonesia. Perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Soeharto ditandai dengan adanya sidang kabinet pada tanggal 11 Maret 1966 yang dikepung oleh demonstrasi mahasiswa. Perebutan kekuasaan ini memuncak ketika Soeharto menerima surat perintah 11 Maret. 1. Kedudukan. Super Semar secara hukum semakin kuat setelah dilegalkan melalui ketetapan. Pimpinan Angkatan Darat menerima surat perintah dari Presiden Soeharto yang Devanko menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Ini benar-benar prestasi besar dalam upaya mencari keabsahan bagi kegiatan politik Angkatan Darat. Dokumen legal. Penting itu memberikan kekuasaan sah pada pimpinan Angkatan Darat. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Soeharto dapat membubarkan Partai Komunis Indonesia atau disebut PKI, serta memenjarakan para politisi dan beberapa menteri yang diduga terlibat dalam gerakan September 30 atau disebut Gestapo, maupun para penduduk Orde Lama yang lain. Soeharto juga memaksa depolitisasi terhadap masyarakat untuk membangun perekonomian yang kokoh. Maka ketika para penguasa Orde Baru mengukuhkan diri sebagai penentu langkah kehidupan Indonesia yang penuh dengan rekayasa sejak 1966, maka politik adalah suatu yang dikecam dan diharamkan. Satu alternatif dari penguasaan Orde Baru adalah depolitisasi terhadap masyarakat. Orde Baru mempunyai sifat kepemimpinan mirip dengan otoritarisme, birokratik, dan korporatisme negara yang dikemukakan oleh Guillermo O'Donnell dan Philip Schmitter. Semenjak menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia kurang lebih selama 32 tahun, dari 1966 sampai 1998, Jenderal Soeharto telah meninggalkan sejarah bagi bangsa Indonesia. Jargon-jargon politik yang diterjemahkan melalui seni-seni kehidupan masyarakat semakin mewarnai langgam politik Indonesia. Namun, sekuat dan sehebat apapun kekuasaan politik Soeharto dalam mengendalikan kekuasaan negara, akhirnya runtuh pula. Lambat laun, sistem yang diciptakan pada masa Orde Baru mulai rapuh dan menjadi bom waktu bagi Soeharto sendiri. Kejatuhan Soeharto merupakan hasil dari meningkatkan gerakan oposisi dari bawah.
friksi internal elit mulai merusak keutuhan oligarki kekuasaan di akhir 1980-an. Pada proses berikutnya, oligarki kekuasaan juga mulai terbelah dengan adanya batasan aktivitas politik. Yang mendasari pengunduran Soeharto, semua dapat disimpulkan karena krisis legitimasi sebagai konsekuensi yang diterima. Era Soeharto disebut sebagai era Orde Baru sejak tahun 1968. Dibangun atas dasar mekanisme carrot and stick, yakni pemberdayaan atas lembaga-lembaga negara untuk menciptakan stabilitas politik nasional. Keberhasilan yang diraih pada rezim Orde Baru tidak terlepas dari 3 jalur yang dikenal jalur ABG. ABRI sebagai posisi sentral, birokrasi, dan golongan karya Golkar. Ketiga jalur tersebut membantu Jenderal Soeharto untuk memimpin negara Indonesia dalam bidang administrasi maupun bidang pertahanan dan keamanan. Sedangkan di dalam birokrasi politik, floating masa mengembang menjadi birokrasi dapat menjangkau ke seluruh wilayah pelosok desa-desa di tanah air kita ini. Perekonomian sangat dominan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto, hingga mengakar mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kekuasaan pada masa Orde Baru. Pada era Orde Baru, lebih menitikberatkan pada politik pembangunan yang mencakup seluruh sendi kehidupan masyarakat, terutama pembangunan di sektor ekonomi. Misalnya tentang developmentalisme, selain mengantarkan Soeharto pada keemasan, juga Orde Baru dapat memerintahkan selama 30 tahun lamanya sebagai alat legitimasi atas sikap militer, bahwa stabilitas politik merupakan persyaratan dalam menjalankan roda pembangunan ekonomi. Masa pemerintahan Soeharto terdapat pembangunan jangka panjang dengan rentan waktu 25 sampai 30 tahun dan pembangunan jangka pendek dengan kurun waktu 5 tahun yang biasa disebut dengan pengembangan 5 tahun atau pelita. Pembangunan 5 tahun dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional, sehingga dapat meraih puncak kekuasaan. Penyusun akan mengkaji tema tersebut, politik ekonomi sebagai penguasaan pemerintah dari kacamata fikih siasah, dengan mengambil pandangan para pemikir Islam klasik maupun modern yang telah mengunculkan gagasan-gagasan baru sesuai dengan alam politik berkembang. Di antaranya ialah Al-Mawardi, Al-Maududi, Ibnu Taimiyah, Fazlur Rahman, dan pemikir Islam lainnya yang mencoba memberikan perhatian dalam hal kekuasaan kepala pemerintahan dalam Islam. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno, ketidakstabilan politik yang mencapai puncak akibat kudeta gagal pada tahun 1965 menyebabkan Indonesia beralih dari sistem sosialis ke semi kapitalis yang menciptakan kesenjangan ekonomi. Dalam kondisi itu, Soeharto memanfaatkan situasi untuk mengambil alih kekuasaan melalui penerimaan surat perintah 11 Maret atau yang disebut dengan Super Semar, yang memberikan legitimasi bagi pemerintahannya selama 32 tahun. Meskipun era Orde Baru berhasil dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, munculnya gerakan oposisi dan krisis legitimasi di akhir masa jabatannya menunjukkan bahwa kekuasaan yang absolut dapat runtuh. Kesimpulannya, perubahan yang dibawa oleh Soeharto memberikan pelajaran penting tentang pentingnya legitimasi dan keterlibatan masyarakat dalam politik. Pesan moral yang dapat diambil adalah bahwa stabilitas yang bersifat sementara dapat tanpa dukungan rakyat dan legitimasi yang kuat dapat berujung pada kejatuhan. Mengingat bahwa kekuasaan yang tidak diimbangi dengan keadilan dan partisipasi akan menghadapi tantangan yang serius.